Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita berdoa, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk membawa kami kepada pertobatan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya kami serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Terima kasih Bapa, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu di setiap ruangan Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kuduskan dan bersihkan kami agar kami boleh berkenan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Untuk kemuliaan
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Segala nama yang kami sembah, yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Amin, praise God. Puji Tuhan kita selama-lamanya. Amin, praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selalu beserta
Ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, mengasihimu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapa yang baik, Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, selalu baik, terlalu baik Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di surga, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan. Hanya bagimu, hanya untukmu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja, yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami tinggikan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur. Engkau Tuhan yang sudah begitu baik, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang terlalu baik bagi kami Bapa. Ampuni kami semuanya Bapa. Kami mohon pengampunan yang daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus pimpin setiap langkah kami, agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu Bapa, dan hidup kami boleh menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, kuduskan dan bersihkan kami Bapa, agar kami tetap bersih dan bersinar. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi terus hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasanku. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang akan berkata-kata, berbicara, dan mengajar kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi setiap ruangan dengan hadirat-Mu, dan Tuhan terus urapi kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ambil alih, dan Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Cek. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, hope everyone doing well today, every day, for God is with us. Amen. Praise God. Hari ini kita tidak terasa kita sudah berada di bulan Oktober ya. Begitu cepat waktu berlalu ya, sehingga kita sudah berada di bulan Oktober ya, tanggal 8 Oktober pada hari ini. Karena Tuhan kita ada bersama dengan kita, Tuhan yang terus menyertai kita, karena Tuhan melihat anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan tetap ada bersama dengan kita, menyertai kita ya di setiap langkah kita. Tuhan yang terus pimpin agar kita boleh melangkah menurut kehendak-Nya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini cukup dingin ya saudara. Kemarin kita kepanasan, hari ini kita kedinginan ya. Puji Tuhan, praise God. Semua cuaca, setiap cuaca di muka bumi ini Tuhan yang mengaturnya. Amin. Tuhan tahu kita memerlukan panas, kita memerlukan dingin. Amin. Praise God. Haleluya. Karena Dia adalah pencipta alam semesta. Amin. Praise God. Hari ini saudara kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar hanya 2 ayat saja, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi hari ini kita mau belajar dari kitab Titus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi kitab Titus ini ditulis juga oleh Rasul Paulus. Kitab Titus pasal yang pertama ya, pasal yang pertama dan ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jadi Titus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara juga mau membuka Alkitab di rumah, kita bacakan sama-sama, kita belajar sama-sama, dan Tuhan yang akan mengajar kita ya pada hari ini dan juga pada hari-hari yang akan datang. Amin. Praise God. Biarlah saudara dan saya boleh menguduskan diri untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berbicara lewat firman-Nya. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita sama-sama mau mendengarkan
bagaimana Tuhan mau mengeluarkan seluruh isi hatinya lewat kebenaran firman-Mu. Ini Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia sudah diselamatkan oleh Tuhan dan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa menjadi hamba Kristus yang dahsyat. Amin. Praise God. Mari kita sama-sama membacanya. Kita memulai dulu dari ayat yang ke-15 dan lalu ke ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Praise God. Puji Tuhan. Titus 1 ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu pun yang baik. Amin. Oke, kita membacakan lagi dari ayat yang ke-15. Ini bagaimana Rasul Paulus mengajar kita. Tuhan Yesus memberikan dia hikmat yang luar biasa untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya ya. Ini adalah isi hati Tuhan yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui firman-Nya pada hari ini untuk kita semua. Amin. Praise God. Bacakan lagi di ayat yang ke-15. Bagi orang suci semuanya suci. Di situ dikatakan ya, bagi orang suci semuanya suci. Artinya bagi orang yang menyucikan diri, menguduskan diri, semuanya adalah suci, semuanya adalah kudus. Lalu Tetapi bagi orang najis di situ dikatakan, dan bagi orang tidak beriman, dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Suatu pun tidak ada yang suci. Artinya bagi orang yang najis dan orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Artinya sesuatu pun tidak ada yang suci dan tidak ada yang kudus ya. Itu yang diartikan oleh Rasul Paulus lewat ayat ini. Lalu Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-15, di mana Rasul Paulus katakan ya, bahwa baik kata hati mereka ya, suara hati mereka itu artinya najis. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-15. Bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang suci semuanya suci ya. Jadi saudara, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Artinya sucikan hati, kuduskan hati kita, dan Roh Kudus yang akan menolong untuk menyucikan kita, menguduskan hati kita dan pikiran kita. Lalu Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, ini dikatakan di sini di ayat yang ke-15 ya, bagi orang suci semuanya suci. Bacakan lagi. Bagi orang suci semuanya suci. Bagi orang suci semuanya suci ya. Saudara, jadi ingat, kalau kita hidup dalam suci dan hidup kudus, maka semuanya itu adalah suci dan kudus. Lalu Tetapi bagi orang najis ini dikatakan, tetapi bagi orang najis, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kenajisan, kekotoran ya, kejahatan, kekejian. Lalu dan bagi orang yang tidak beriman, ini orang-orang yang tidak memiliki iman yang teguh, amin, iman terhadap Tuhan Yesus. Lalu satu pun tidak ada yang suci. Jadi di situ dikatakan bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, di situ dikatakan satu pun tidak ada yang suci. Artinya semua yang ada di dalam mereka itu, bagi orang najis, orang yang tidak beriman di dalam Kristus, semuanya tidak ada artinya ya. Jadi semuanya tidak ada yang suci ya. Apa yang ada di dalam hidup mereka, apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka itu tidak ada yang suci, tidak ada yang kudus ya. Jadi Rasul Paulus mengajar kita pada hari ini lewat firman Kristus pada hari ini, yaitu kita harus hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan, agar kita tidak menjadi seperti orang najis dan orang yang tidak beriman di dalam Kristus ya.
Lalu teruskan lagi. Karena baik akal maupun suara hati mereka. Jadi di situ dikatakan karena baik akal, artinya akal budi mereka, apapun yang mereka lakukan ya lewat akal budi mereka dan maupun suara hati mereka itu, jadi suara hati yaitu mereka berkata-kata ya lewat suara hati mereka najis. Jadi di situ dikatakan ya baik suara hati mereka adalah najis ya. Jadi semua itu ya baik akal budi mereka ya. Di situ dikatakan baik akal budi dan suara hati mereka adalah najis. Jadi itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana orang-orang yang seperti ini yang tidak mau hidup di dalam kekudusan, tidak mau hidup di dalam pertobatan, tidak mau hidup di dalam kesucian hati, kesucian pikiran ya, kekudusan pikiran dan hati ya, mereka akan menjadi orang-orang seperti itu. Artinya akal budi mereka, walaupun mereka punya akal budi, mereka punya segala macam sikap-sikap yang kelihatan baik gitu, tetapi tidak ada gunanya ya, karena baik suara mereka, suara hati mereka pun semua adalah najis. Artinya orang-orang yang seperti ini ya, kehidupan mereka itu tetap ada di dalam kekotoran, kenajisan, kejahatan, dan kefasikan. Oleh sebab itu dia diajarkan pada hari ini, Rasul Paulus ajarkan kita supaya kita itu hidup benar, hidup dengan kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kesucian hati dan pikiran, hidup di dalam kekudusan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Tuhan Yesus lewat hambanya Rasul Paulus ya. Jadi saudara, di ayat yang ke-15 sudah dikatakan demikian ya. Baik orang suci semua itu, orang suci tetap suci, artinya karena dia menguduskan dirinya, dia menguduskan hati dan pikirannya. Oleh sebab itu orang yang hidup di dalam kekudusan mereka tetap suci dan kudus ya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kenajisannya, semua kejahatan itu, kekotoran, tidak mau bertobat, maka apa yang ada di dalam mereka itu tetap najis, tetap jahat ya, tetap fasik. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-16. Ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah. Ini Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah. Jadi ini lewat perkataan mereka ya. Mereka berkata, oh kami mengenal Tuhan ya. Lalu tetapi dengan perbuatan mereka mereka menyangkal dia. Mereka menyangkal dia ya. Jadi di situ dikatakan dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Artinya dengan perbuatan mereka, tindakan mereka, sikap mereka ya, kelakuan mereka, karakter mereka menyangkal dia itu Tuhan. Mereka menyangkal Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Ya, jadi di situ dikatakan apa yang mereka lakukan itu semua tidak sesuai. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-16. Ya, mereka keji di situ dikatakan dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi di ayat yang ke-16 di situ dikatakan, bacakan lagi. Mereka mengaku mengenal Allah. Jadi orang-orang ini mereka katakan mereka itu mengenal Tuhan ya. Jadi maksudnya kalau orang yang tidak mengerti, sukar untuk mereka membedakan ya. Karena mereka berkata mereka mengenal Allah ya, tetapi tindakan mereka itu tidak menyenangkan Tuhan. Artinya kelakuan mereka, karakter mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi di situ dikatakan ya, mereka berkata mereka mengenal Allah. Dengan perbuatan mereka mereka menyangkal dia ya. Jadi tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Jadi lewat karakter mereka, lewat kelakuan mereka, tindakan mereka, sikap mereka, sifat mereka, semua itu ya, mereka menyangkal dia, yaitu menyangkal Tuhan. Artinya orang-orang yang berkata mereka mengenal Allah, mereka hanya berkata di dalam mulutnya saja, tetapi di dalam hati mereka
tidak ada kebenaran. Artinya dalam hati dan pikiran mereka hanya ada kenajisan, kejahatan, kekotoran, ya, semua itu kekejian yang membuat Tuhan sakit hati dengan kelakuan mereka, dengan karakter mereka yang menyangkal Tuhan, pencipta langit dan bumi. Jadi teruskan lagi di bagian 16. Mereka keji dan mereka keji di situ dikatakan dan durhaka, ya. Jadi mereka itu keji dan durhaka. Lalu dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi orang-orang seperti ini di situ dikatakan, ya, mereka keji dan durhaka, dan mereka tidak sanggup untuk berbuat hal-hal yang baik. Artinya mereka tidak bisa melakukan kebaikan. Artinya dengan kata lain, justru sebaliknya mereka hanya pintar berbuat kejahatan. Mereka tidak bisa berbuat kebaikan atau berbuat baik. Tetapi yang mereka hanya bisa dan lakukan itu hanya kejahatan. Ya, kejahatan artinya hidup di dalam di luar kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup tidak takut akan Tuhan. Itulah orang-orang seperti ini dikatakan mereka keji dan durhaka. Jadi mereka menyangkal Tuhan, ya, yang sudah mengasihi mereka, Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka justru menyangkal Tuhan lewat karakter mereka, lewat kelakuan yang mereka. Itu yang dikatakan di dalam ayat 15 ayat 16 sudah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang seperti ini mereka ada di tempat-tempat ibadah, mereka ada datang pergi, ya, beribadah. Mereka katakan mereka mengenal Allah, mengenal Tuhan, tetapi justru dengan karakter mereka menyangkal Tuhan, menyangkal Dia, artinya menyangkal Tuhan Yesus Kristus, ya, dengan kelakuan mereka yang jahat, kelakuan mereka yang najis, kelakuan mereka yang kotor dan keji, ya. Jadi kefasikan hidup mereka itu menyangkal Tuhan. Di situ dikatakan mereka keji. Keji itu menjijikkan, kehidupan mereka itu menjijikkan Tuhan. Tuhan sangat membenci dengan cara hidup mereka. Mereka begitu keji dan durhaka. Durhaka itu mereka durhaka terhadap Tuhan, ya, karena mereka menyangkal Dia. Artinya mereka hidup di dalam kedurhakaan terhadap Tuhan, ya. Mereka tidak mengasihi Tuhan Allah mereka yang sudah mengasihi mereka. Justru mereka menyangkal Dia, artinya dengan kata lain mereka membenci Allah yang sudah mengasihi mereka dan mengampuni mereka dan menyelamatkan mereka. Inilah orang-orang yang patut dibilang orang-orang munafik, orang-orang yang hidup di dalam kemunafikan. Mereka hanya mau hidup di dalam berkedok, artinya itu hidup berpura-pura, ya. Mereka tidak mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mau bermain-main dengan kehidupan mereka. Artinya mereka tidak mau bertobat. Kalau ada firman Tuhan memberikan nasihat kepada mereka untuk bertobat, mereka tidak menyukai apa yang dikatakan firman harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka justru tidak mau karena mereka tahu mereka tidak menyukai hidup di dalam pertobatan. Karena di saat kita hidup di dalam pertobatan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang dunia yang belum mengenal Allah, yang tidak mau mengenal Allah, ya. Kita sudah tidak boleh hidup seperti mereka lagi, seperti orang-orang yang menyangkal Tuhan, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, dan orang-orang yang tidak hidup takut akan Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, karena kita sudah menerima pengampunan dosa,
kita sudah bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita terhadap Tuhan. Oleh sebab itu kita harus hidup dengan pertobatan itu, ya, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Jadi saudara, tidak ada tawar-menawar. Di saat Tuhan katakan kita harus hidup kudus, kita harus hidup kudus. Karena Tuhan katakan Dia kudus. Dia kudus, artinya Bapa di surga itu kudus. Tuhan Yesus Kristus itu kudus, Roh Kudus, namanya aja Roh Kudus. Jadi artinya roh yang kudus. Ya, kita harus hidup di dalam kekudusan. Bagaimana kita mau menerima Tuhan, keselamatannya, lalu kita tidak mau hidup di dalam kekudusannya? Kita tidak bisa hidup seperti itu. Artinya hidup kita bertolak belakang dengan kekudusan Tuhan. Artinya Tuhan adalah kudus dan kita harus hidup kudus. Begitu banyak orang-orang yang berkata mereka mengenal Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kehidupan mereka tidak sesuai dengan pertobatan yang Tuhan sudah katakan, yaitu kita sudah berbeda, hidup kita itu berbeda di saat kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hidup kita itu sudah berbeda, tidak sama lagi dengan orang-orang dunia yang masih mau hidup di dalam dosa dan kejahatan dan masih mau kompromi dengan dosa dan kejahatan. Kita sudah berbeda, artinya kita harus hidup beda, tampil beda, tidak sama lagi seperti kita dulu waktu kita belum diselamatkan. Kita masih hidup seperti orang-orang duniawi. Tetapi di saat kita menerima keselamatan, kita sudah hidup berbeda, tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mau bertobat. Di situ dikatakan orang-orang yang durhaka. Jadi kita sudah bukan lagi orang-orang durhaka atau orang-orang yang keji, tetapi kita menjadi orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah ubahkan kita, Dia baharui kita. Di saat Dia curahkan rohnya ke atas kita, maka kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus hidup berbeda. Jangan kita hidup sama lagi seperti orang-orang najis, orang-orang jahat, orang-orang fasik. Ya, kita harus hidup menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita, lewat karakter kita, lewat pikiran kita, tindakan kita, sikap kita, ya, sifat kita, semua itu, kelakuan kita harus berbeda. Kita tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang belum mengenal Tuhan. Jadi saudara, hari ini kita sudah diajarkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya bagaimana kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya, ya. Karena di situ dikatakan kita harus hidup di dalam kesucian, kekudusan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang mencintai kekudusan, mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa di surga, mengasihi anaknya, Tuhan Yesus Kristus yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga kita semua boleh menerima keselamatan yang kekal. Jadi saudara, biarlah hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan sudah mengajar kita lewat firman-Nya. Kita harus hidup sesuai dengan firman-Nya, yaitu hidup di dalam kekudusan Tuhan, karena Tuhan adalah kudus. Oleh sebab itu kita harus hidup kudus. Jadi tidak ada tawar-menawar saudara. Di saat saudara dan saya sudah menerima pengampunan dosa,
dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Artinya hidup kita harus berbeda. Hidup kita sudah tidak sama lagi seperti dulu di saat kita belum diselamatkan, di saat kita belum menerima pengampunan dosa, di saat kita belum menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita masih hidup seperti itu. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan menerima pengampunan dosa dan menerima keselamatannya, maka kita menjadi orang-orang yang diperbaharui, orang-orang yang menjadi manusia baru. Kita menjadi orang-orang yang diubahkan, dibaharui, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Praise God. Jadi ingat saudara, jangan lagi kita mau hidup di dalam kenajisan atau kekotoran atau kejahatan atau kekejian atau kefasikan hidup. Biarlah kita sama-sama mau hidup di dalam pertobatan, mau hidup. Pertobatan itu artinya bertobat dari dosa-dosa dan kejahatan kita terhadap Tuhan, terhadap surga, dan kita mau kembali kepada Tuhan. Kita bertobat dan kita mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal yang sudah diberikan kepada kita untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa, sehingga kita semua boleh disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Allah yang kudus. Amin. Hiduplah kudus karena Tuhan adalah kudus. Jangan lagi tawar-menawar. Saudara, begitu banyak saya dengar orang-orang yang berkata kita tidak bisa hidup kudus selama kita masih ada di muka bumi ini. Saya bilang, siapa bilang kalau saudara mau hidup di dalam pertobatan, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saudara pasti bisa hidup di dalam kekudusan, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita tidak bisa menawar atau tawar-menawar dengan perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan menuruti setiap perintah Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan, bukan menentang perintah Tuhan, tetapi kita menuruti perintah-perintah Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu semua karena Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu, mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Ya saudara, mari kita sama-sama koreksi diri, kita sama-sama koreksi diri di hadapan Tuhan, agar Tuhan boleh melihat bahwa kita semua benar-benar mau hidup bertobat dari dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan di situ Tuhan akan senang melihat orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Semua itu, tindakan seperti itu akan menyenangkan Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan begitu sabar menunggu dan menantikan orang-orang berdosa untuk datang dan kembali kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan. Amin. Puji Tuhan, praise God. Tuhan Yesus baik, ya. Dia sudah memberikan kita lagi, dia sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya untuk membawa kita semua kembali kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan Dia akan ciptakan langit dan bumi yang baru. Amin. Bumi yang sekarang di mana kita tinggal pada saat ini akan berlalu, dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Maka kita semua akan hidup bersama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru.
Yerusalem baru, itulah kota Yerusalem baru. Ya saudara, Tuhan kita dahsyat, Dia hebat, Dia luar biasa. Biarlah kita sama-sama datang, merendahkan hati kita, penuh dengan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, agar Tuhan boleh mengubahkan kita dan membaharui kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi ingat saudara, jangan lagi bermain-main dengan kasih Kristus, karena banyak orang masih hidup di dalam hyper grace. Mereka pikir mereka boleh hidup di dalam dosa karena mereka sudah menerima keselamatan. Tuhan sudah menebus dosa-dosa mereka, sehingga mereka pikir mereka masih boleh hidup di dalam dosa, kejahatan, kenajisan, semua ya, kekotoran semua itu. Padahal itu semua justru mereka sudah menyangkal Tuhan lewat kelakuan mereka, karena mereka tidak menghargai kasih karunia, kasih anugerah Tuhan, yaitu karya Tuhan yang terbesar yang sudah diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama hargai, hormati Tuhan, hargai yang kasih karunia-Nya, hargai kasih anugerahnya yang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ya, karya Tuhan yang begitu besar, kita harus menghargai. Jangan kita mempermainkan kasih anugerahnya, karena kita pasti akan binasa. Oleh sebab itu, biarlah kita sama-sama menerima keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, dan kita semua mau hidup untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Agar nama kita semua boleh ada di dalam kitab kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini Bapa. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang sudah mengajar kami Bapa untuk boleh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh tetap tinggal diam di dalam hati dan pikiran kami, dan boleh membawa kami bertumbuh berlipat-lipat ganda dan berbuah-buah, dan buah itu tetap, ya, itu yang dikehendaki Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memimpin setiap langkah kami, agar kami semua boleh tetap hidup menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti dan menuruti perintah Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah Tuhan terus ajar kami, agar kami boleh menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap keluarga-keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Mereka belum diselamatkan, biarlah Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, serahkan terus bangsa dan negara-Mu. Tuhan campur tangan apa yang ada di muka bumi ini, setiap kejadian dengan peperangan yang ada. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang akan terus mengontrol Bapa, karena semua ada di dalam kendali-Nya Tuhan. Tuhan yang masih mengontrol di dalam setiap apa yang terjadi di muka bumi ini, semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan lindungi kami semua dari segala mara bahaya. Tuhan jaga kami dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat
berkat yang Tuhan sudah limpahkan kami untuk memberkati orang lain dan juga kesembuhan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga serahkan setiap orang yang sedang berulang tahun pada bulan ini. Kami serahkan mereka, biarlah Tuhan yang terus tambahkan mereka panjang umur, kesehatan, berkat yang daripada Tuhan. Terlebih-lebih lagi mereka boleh hidup takut akan Tuhan, dan mereka boleh bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, berkati Bapa kami semua di dalam hari-hari yang kami harus lalui. Dan Tuhan berkati terus cuaca yang baik di setiap hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Oh ya, hari ini juga Aiden's birthday today ya. Have a blessed birthday Aiden. Ya, wishing you all the very best and God loves you. Ya, and stay blessed and we love you. We all love you and stay blessed and be blessed. Amin. Praise God. Good. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian. Praise God, kita angkat pujian. Bagi Dia segala pujian dan hormat. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Benar Tuhan, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali, kami tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Tuhan, dan kami semua akan hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Happy birthday Aiden. God bless you.